Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini jumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Yusuf Panggo, dan pada kesempatan ini saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan bagi kita semua di dalam Mazmur pasal 143 ayatnya yang ke-10. Sekali lagi di dalam Mazmur pasal 143 ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan, "Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku ke tanah yang rata." Sekali lagi saya bacakan bagian teks firman Tuhan. "Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang ada di dalam pikiran saudara ketika menjalani kehidupan sehari-hari? Ya, apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara ketika menjalani kehidupan sehari-hari? Hal-hal duniawikah yang selalu memenuhi pikiran kita, ya kan? Hal-hal duniawikah yang selalu memenuhi pikiran kita, ataukah kita mengikuti nasihat Rasul Paulus di dalam Kolose 3 ayatnya yang kedua, di mana Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat kedua berkata, "Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi." Sekali lagi, Rasul Paulus menasihatkan ketika kita sebagai orang percaya dalam menjalani hidup, adalah baik kita selalu memikirkan perkara yang di atas dan bukan perkara yang di bumi. Ingatlah bahwa arah hidup seseorang sangat ditentukan oleh pola pikirnya. Apa yang memenuhi pikiran kita akan menentukan arah hidup kita. Sekali lagi, apa yang memenuhi pikiran kita akan menentukan arah hidup kita. Jadi pikiran kita selalu dipenuhi hal-hal duniawi. Jika pikiran kita hanya dipenuhi oleh hal-hal duniawi, maka perkataan dan tindakan kita akan terbentuk menjadi duniawi. Yang kita pikirkan pun semata-mata tentang mengumpulkan harta dunia, yang tentu dalam pikiran kita hanya berpikir tentang jabatan dan kekuasaan. Padahal firman Tuhan memperingatkan kita dengan keras di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Jika kita menginginkan Tuhan dan kehendak-Nya menjadi fokus dalam hidup ini, maka kita sebagai anak Tuhan harus mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan setiap hari. Mengapa kita harus menempatkan Tuhan dan kehendak-Nya sebagai yang terutama di dalam menjalani kehidupan kita? Kenapa kita harus memprioritaskan Tuhan nomor satu di dalam hidup kita? Jawabannya adalah supaya langkah hidup kita senantiasa dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Sebab kalau kita melakukan segala sesuatu menurut kehendak sendiri, tanpa melibatkan Tuhan dan tanpa mengikuti kehendak Tuhan, cepat atau lambat kita pasti akan jatuh dan tersesat. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa saja yang kita kerjakan dan rencanakan, biarkanlah kita serahkan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan terlebih dahulu. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata, "Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu." Berarti dari ayat firman Tuhan ini mau mengajak kepada kita semua untuk selalu memprioritaskan, mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Tak seorang pun yang tahu apa yang ada di depannya, atau apa yang akan terjadi di kemudian hari. Kita tidak tahu. Karena itu kita perlu Tuhan, kita melibatkan Tuhan, bahkan kehendak Tuhan harus menjadi prioritas utama di dalam kehidupan orang percaya. Sebagai pengikut Kristus, sudah selayaknya kita meneladani Tuhan Yesus yang menempatkan Bapa sebagai yang terutama. Kita adalah pengikut Kristus, kita percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita harus meneladani apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus, yaitu Dia menempatkan kehendak Bapa sebagai yang terutama. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-30 firman Tuhan berkata, "Aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Apakah yang menjadi fokus hidup saudara hari ini? Semata-mata hanya tujuan kepada perkara-perkara duniawi, atau fokus kita kepada kehendak Tuhan? Saya berharap setiap kita memprioritaskan
atau fokus kita yang paling utama adalah melakukan kehendak Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam segala rencana hidup kita. Dan saya percaya hidup kita pasti akan disertai dan selalu ditolong oleh Tuhan. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada pergumulan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Kiranya renungan singkat pada saat ini boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.